Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nisa Sujarwo. Saya dari kelas 243. Di sini, saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester aplikasi komputer perkantoran. Di sini, saya telah mengisi pernyataan wajib. Jadi, saya bisa melanjutkannya. Di sini telah disediakan soalnya. Dengan pernyataan, dengan menggunakan data awal di atas, saudara diminta memilih data yang sesuai untuk menyelesaikan beberapa soal berikut. Soal tabel. A. Saudara diminta menggunakan tabel daftar supplier sebagai acuan mengerjakan tabel soal pada worksheet berwarna merah. Dan jika diperlukan, diperkenankan menambah satu atribut baru yang diperlukan pada kolom yang disediakan. B. Pada sheet pesanan pembelian, saudara diminta melengkapi kolom atribut pada tabel purchase order dengan fungsi atau formula yang sesuai. Jadi, saya akan memulainya dengan sheet pesanan pembelian. Yang belum terisi di sini adalah nama supplier, kota supplier, harga beli, dan total nilai pembelian. Untuk mengisi nama supplier, saya akan menggunakan fungsi VLOOKUP. VLOOKUP berfungsi untuk mengambil data dari referensi tertentu. Referensi yang saya ambil adalah dari sheet daftar supplier di sini, karena di sini tersedia nama supplier. Lookup value, saya mengambil kode supplier. Kemudian, tabel array berada di sini. Kemudian, saya akan menguncinya terlebih dahulu agar sel tidak berubah. Selanjutnya, kolom index number, yaitu 2, karena saya mengambil nama supplier. Range lookup, yaitu false. Oke. Jadi saya akan mendragnya ke bawah dan telah terisi. Kemudian untuk mengisi kota supplier, saya juga akan menggunakan VLOOKUP. Lookup value, kode supplier, tabel array, pada sheet daftar supplier. Yang membedakan dari sebelumnya adalah tabel kolom indeksnya. 4. Di sini, saya akan menggunakan kolom indeks number 3, karena saya akan mengisi alamat supplier. Kemudian, saya akan mendragnya ke bawah. Telah terisi. Untuk harga beli, saya menggunakan fungsi SUMIF, karena di sini fungsi SUMIF adalah menjumlahkan data yang mempunyai lebih dari satu kriteria. Kriteria yang saya ambil nantinya adalah kode supplier dan produk. Sum range berada di sheet daftar harga beli. Kemudian, kriteria range yang pertama adalah kode. Dengan kriteria ini. Kriteria range yang kedua adalah produk. Dengan kriteria produk. Selesai. Kemudian saya akan mendragnya ke bawah. Telah terisi. Total nilai pembelian, saya akan mengalihkan quantity dengan harga beli. Mendragnya ke bawah. Telah selesai.
Soal selanjutnya. Pada sheet laporan pembelian, saudara diminta melengkapi kolom atribut total pembelian dalam kilogram dan dalam rupiah dengan menggunakan fungsi SUMIF. Di sini, karena menggunakan kriteria lebih dari satu, maka saya akan menggunakan SUMIF. Sum range berada di sini. Kemudian, kriteria range yang pertama adalah nomor pesanan pembelian. Kriterianya. Kemudian, kriteria range yang kedua adalah kode supplier. Dengan kriteria kode supplier. Kemudian, kriteria range yang ketiga adalah tanggal pesanan pembelian. Kemudian, kriteria selesai. Telah terisi. Kemudian, total pembelian sama, yaitu menggunakan formula SUMIF. Dengan sum range, total nilai pembelian yang ada di sheet ini. Kemudian, kriteria range yang pertama adalah nomor pesanan pembelian. Kriterianya, saya akan menggunakan ini. Lanjut, kriteria range yang kedua adalah kode supplier. Dengan kriteria supplier, kode supplier. Kemudian kriteria range yang terakhir yaitu tanggal pesanan pembelian. Dengan kriteria ini. Oke. Nah, telah terisi. Soal selanjutnya yaitu D. Pada sheet pivot tabel, saudara diminta membuat ikhtisar pesanan pembelian dengan menggunakan pivot tabel dengan melakukan pengaturan sehingga formatnya menjadi sebagaimana tampilan berikut. Pivot tabel berada di insert pivot tabel. Range-nya saya akan menggunakan range ini. Nah, oke. Akan muncul. Saya akan menaruh nama supplier pada row label, produk pada kolom label, dan quantity pesanan pada value. Dan jadinya akan sama seperti yang diperintahkan di soal. Kemudian, soal selanjutnya. Saudara diminta membuat chart atau grafik ikhtisar pesanan pembelian dengan menggunakan pivot tabel dengan melakukan pengaturan sehingga formatnya menjadi sebagaimana tampilan berikut. Jadi, menggunakan pivot tabel. Pivot chart. Range-nya sama, yaitu menggunakan range yang berada di sheet ini. Oke. Kemudian, saya akan meletakkan produk pada aksis
exist field. Kemudian nama supplier pada legend fields. Kemudian value-nya saya akan menaruh quantity. Hasilnya akan seperti ini. Nah, sama seperti yang ada di soal. Kemudian, soal berikutnya. Pada sheet konsolidasi, saudara diminta menggunakan fungsi consolidate dan buatlah ikhtisar pembelian sebagaimana tampilan berikut. Masuk ke sheet konsolidasi. Konsolidasi di sini adalah berfungsi menggabungkan beberapa data atau summary data. Ada di data consolidate. Kemudian add. Buat konsolidasi yaitu ada di sini. Nah, oke. Saya akan use top row and left column. Jadinya akan seperti ini. Sama seperti yang diperintahkan di dalam soal. Salah, saya lupa merubahnya menjadi sum. Saya ulangi. Itu sum. Oke, telah terisi. Kemudian soal berikutnya. Soal olah tabel. Soal olah data. A. Menggunakan fungsi filter dan subtotal. Karena di RPS tidak diajarkan subtotal, maka saya hanya menggunakan fungsi filter. 1. Total kuantitas pembelian jagung dari PT Caraka dalam tahun 2008 adalah, jadi di sini saya akan menggunakan pivot tabel dengan memfilter produk jagung dan nama supplier PT Caraka. Gunakan tanggal pesanan, kemudian produk. Yang diminta adalah tahun 2008. Jadi saya di sini akan menceklistnya satu persatu yang mempunyai tanggal 2008. Nah, berakhir pada 4 Januari. Setelah kita filter, setelah saya filter, oke. Di sini yang diminta adalah jagung. Oke.
yaitu pada PT Caraka. Di sini PT Caraka memiliki kuantiti 1.900 kg jagung. Jadi saya di sini bisa mengisinya, yaitu 1.900. Oke. Kemudian saya akan mengisi yang 2008 terlebih dahulu. Berapa kilogram rata-rata pembelian kacang hijau setiap supplier selama 2008? Cukup 3 supplier terbesar. Supplier terbesar itu kacang hijau. Sini, karena di sini masih menggunakan sum, saya akan merubahnya menjadi average. Oke. Untuk menentukan 3 terbesar, saya akan memfilternya. 3 terbesar. Oke. Jadi saya di sini telah menemukan jawabannya. Ini benar. Ada yang terlewatkan. Nah, karena memang kalau terlewatkan akan merubah penjumlahan. Nah, ini yang saya cari. Kemudian saya bisa mengisinya. Pertama di sini adalah toko abadi PT Asahi. Toko abadi PT Asahi. Kemudian CV Budiman. Dengan rata-rata 300 kg. 100 juga. Kemudian 279,16. Selesai. Kita mencoba ulang yang nomor 1 karena tadi terjadi kesalahan kurang menceklis 1 tanggal. Kita akan mencobanya dengan PT Caraka dengan pembelian jagung. Gunakan sum dengan filternya tutup 10. Nah, apakah tetap sama? PT Caraka dengan kriteria jagung. Ternyata tetap sama. Oke, selanjutnya tahun 2007. Supplier pemasok kuantitas kedelai paling banyak pada tahun 2007 adalah, jadi saya akan memfilternya kedelai dan tahun 2007. Nah, saya kembali akan menceklisnya satu persatu.
Kembali lagi, jangan sampai ada yang terlewatkan karena benar-benar akan merubah nilai. Terus sampai Desember ini, sampai pada tanggal 30 Desember. Saya akan memastikannya kembali. Oke. Kemudian, supplier pemasok kuantitas kedelai paling banyak. Jadi kita membutuhkan satu orang yang paling banyak. Saya akan memfilternya. Satu. Oke, jadi di sini adalah CV Agung dengan 4.600 kg kedelai yang paling tinggi. Dengan 4.600. Selesai. Kemudian B, menggunakan fungsi con dan conif. Berapa kali terjadi pembelian dari PT Bahagia pada seluruh data transaksi? Saya di sini akan menggunakan conif karena membutuhkan kriteria. Salah. Range-nya saya akan menggunakan range yang ada di sini. Kemudian dengan kriteria PT Bahagia. Oke. Selanjutnya, berapa kali pembelian jagung dari PT Caraga pada seluruh data transaksi? Di sini saya akan menggunakan fungsi conif karena fungsi conif berfungsi menggabungkan total dengan lebih dari satu kriteria. Kriteria range yang pertama adalah produk dengan kriteria jagung, dan kriteria yang kedua adalah nama supplier dengan nama PT Caraga. Telah terisi. Kemudian yang terakhir C, menggunakan conditional formatting. Pada sheet pivot tabel sesuai hasil soal D.1, berilah tanda pada harga rendah dan tertinggi yang ditawarkan oleh supplier untuk masing-masing barang komoditas. Di sini, conditional formatting berfungsi untuk memfilter apa yang kita butuhkan dengan memberinya warna. Saya akan merubahnya terlebih dahulu. Dengan di sini harga beli.
harga beli bukan menggunakan sum, tapi menggunakan max. Karena saya menginginkan yang tertinggi dan terendah. Jadi, saya akan mengklik ini dengan new rule, format only top or bottom rank value. Top yang satu dengan format, saya akan memformatnya dengan warna merah, dengan tertinggi. Oke. Kemudian untuk terendah, dengan klik bottom, saya akan memformatnya dengan warna hijau. Itu seterusnya. Bottom, warna hijau. Dan warna merah. Kemudian pada top, oke, lanjut kacang hijau. Warna merah. Kemudian terendah, warna hijau. Oke. Kemudian kacang tanah. Seperti ini. Lanjut terakhir pada kedelai. Selesai. Akan seperti ini hasilnya. Kembali ke soal. Telah selesai. Semua soal telah saya jawab. Kemudian, saya akan menyimpannya. Di sini. Oke, save. Baiklah, demikian hasil kerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.